Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriani STHI MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kezahiliahan menuju zaman yang terang benderang. Kali ini kita akan membahas tentang futur dan solusinya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berbunyi, setiap amal itu ada masanya, ada masa semangat dan ada masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnah atau petunjukku, maka dia telah beruntung. Namun barang siapa yang bersih beralih keadaannya selain itu, berarti dia telah celaka. Imam Ahmad 188. Fenomena futur sebenarnya masalah yang pasti hadir tanpa ada seorang pun yang dapat mengelak darinya. Sebagaimana tersirat dalam hadis Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Ash, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Sebelum ini ia rajin bangun pada malam hari atau sholat tahajud, namun kemudian ia tinggalkan sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Teman-teman sekalian yang berbahagia, manusiawi sekali jika rasa semangat kadang naik, kadang turun. Para sahabat pun yang terkenal akan ketulusan dan semangatnya dalam berdakwah pernah mengadu pada Rasulullah SAW mengenai keadaan mereka, yang apabila berada dekat dengan Rasulullah SAW, mereka merasakan keimanan dan semangat yang tinggi dalam beribadah dan melakukan amal yang sangat berkualitas. Akan tetapi ketika mereka tidak sedang bersama lagi dengan Rasulullah, mereka kembali lemah, malas dan tidak bersemangat. Nah, mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, iman itu kadang naik, kadang turun. Maka dari itu, perbaikilah dengan kalimat La ilaha illallah. Teman-teman, futur secara bahasa mempunyai dua makna. Pertama, yaitu terputus setelah bersambung, terdiam setelah bergerak. Kedua, yaitu malas, lamban, atau kendur setelah rajin bekerja. Futur secara istilah merupakan suatu penyakit yang dapat menimpa seseorang yang berjuang di jalan Allah. Futur yang paling ringan menyebabkan seseorang terhenti setelah terus-menerus melakukan ibadah. Ar-Raghib berkata, futur ialah diam setelah giat, lunak setelah keras, lemah setelah kuat. Futur berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya fatara yafturu faturun, yang artinya menjadi lemah dan menjadi lunak, atau diam setelah giat dan lemah setelah semangat. Orang yang futur mengalami penurunan kuantitas dan kualitas amal soleh atau amal ibadahnya, atau ia sedang mengalami kemerosotan atau malas pada keimanan atau keislamannya. Sahabat rahimakumullah, dalam konteks amal dakwah, futur adalah satu penyakit yang menimpa aktivis dakwah dalam bentuk rasa malas, menunda-nunda, berlambat-lambatan, dan yang paling buruk ialah berhenti dari melakukan amal dakwah. Sedangkan sebelumnya ia sangat aktif dan rajin dalam berdakwah. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu gejala futur? Kita cari tahu dulu ya. Yang pertama, bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan. Namun ini tidak bermakna untuk meninggalkan ibadah ya. Ibadah-ibadah fardu maksudnya. Yang kedua, merasakan kekerasan dan kekasaran hati. Ketiga, merasa tidak bertanggung jawab terhadap beban yang ada pada pundaknya. Yang keempat, perhatiannya yang besar terhadap dunia dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi dengan jalan merusak kehidupan akhiratnya. Yang kelima, banyak omong pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa sih penyebab-penyebab futur, teman-teman sekalian? Yang pertama, itu ada berlebihan dalam beragama. Maka ada suatu hadis ya yang menjelaskan sesungguhnya din itu mudah dan tidaklah seorang mempersulitnya kecuali akan dikalahkan atau menjadi berat dalam mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu
Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit dan kontinu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Yang kedua, teman-teman sekalian, berlebihan dalam hal-hal yang mubah seperti makan dan minum ya, makan dan minum yang berlebih-lebihan sehingga banyak hal-hal yang membuat kita melampaui batas. Kemudian yang ketiga, memisahkan diri dari jamaah. Rasulullah bersabda, setan itu akan menerkam manusia yang menyendiri seperti serigala menerkam domba yang terpisah dari kawanannya. Kemudian apa sih solusi untuk orang-orang yang futur? Pertama, menjauhi maksiat dan keburukan. Sebagaimana ibadah bisa membuat seseorang terhindar dari maksiat, begitu pula dengan maksiat bisa membuat orang menjadi jauh dengan amal kebaikan. Yang kedua, istiqomah dengan amalan-amalan harian. Ketiga, menjaga waktu-waktu utama dan menghidupkan amalan ketaatan seperti zikir, doa, puasa Senin Kamis dan lain-lain. Yang keempat, menjaga diri dari sikap melampaui batas. Dan yang kelima, menggabungkan diri dengan jamaah Islam dapat meningkatkan kualitas diri dan tidak mudah tertipu oleh syaitan. Dan yang terakhir, selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan senantiasa mengingat kematian. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, saat-saat futur bagi para sholihin, orang-orang yang meniti jalan menuju Allah adalah hal yang tak dapat terhindarkan. Barang siapa yang futurnya membawa ke arah muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah dan senantiasa berlaku benar, tidak sampai mengeluarkan dari ibadah-ibadah fardunya dan tidak pula memasukkannya dalam perkara-perkara yang diharamkan, maka diharapkan ia akan kembali dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kitab Madribus Sholihin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.